Sabarone. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi protein. Baik, kita langsung kepada materi. Apa itu protein? Nah, protein adalah senyawa organik yang kompleks yang tersusun dari molekul-molekul kecil yang disebut asam amino. Protein mengandung unsur karbon, C, hidrogen atau H, oksigen atau O, dan nitrogen atau N. Nah, protein sangat penting bagi makhluk hidup karena membantu pertumbuhan dan memperbaiki sel dan mengatur reaksi kimia. Dan nitrogen atau N, protein sangat penting bagi makhluk hidup karena membantu pertumbuhan dan memperbaiki sel dan mengatur reaksi kimia dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh. Selanjutnya ada penyusunan protein. Nah, asam amino, protein tersusun dari asam amino. Di dalam tubuh manusia terdapat sekitar 20 jenis asam amino. Ada juga setiap asam amino memiliki bagian-bagian berikut. Yang pertama, gugus amino atau NH2. Yang kedua, ada gugus karboksil atau COOH. Ada juga atom hidrogen atau H. Gugus R atau gugus sampingan yang membedakan satu asam amino dengan yang lain. Nah, asam amino ini saling berikatan untuk membentuk protein melalui ikatan peptida. Yang selanjutnya ikatan peptida. Nah, ikatan peptida adalah ikatan yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi kondensasi, yaitu reaksi yang melibatkan satu molekul air atau H2O. Rangkaian panjang asam amino yang saling terikat disebut rantai polipeptida. Dan yang berikut ada struktur protein. Nah, struktur protein adalah urutan asam amino dalam suatu rantai polipeptida. Ciri-ciri struktur. Yang pertama, ciri-ciri struktur primer. Tersusun oleh ikatan peptida dan urutan asam amino sangat menentukan bentuk protein selanjutnya. Jika urutan asam amino berubah, maka fungsi protein juga dapat berubah. Yang kedua, ada struktur sekunder. Nah, struktur sekunder adalah lipatan awal dari rantai polipeptida. Ciri-ciri struktur sekunder yang pertama, terbentuk karena adanya ikatan hidrogen. Nah, bentuk yang umum yang pertama alpha helix atau bentuk spiral. Yang kedua ada beta set atau bentuk lembaran berlipat. Dan yang ketiga itu ada struktur tersier. Nah, struktur tersier adalah bentuk 3 dimensi dari satu rantai polipeptida. Ciri-ciri struktur tersier yang pertama, terbentuk karena interaksi antara gugus R. Yang kedua, menentukan fungsi spesifik protein. Contohnya, protein dengan struktur tersier adalah enzim. Dan yang keempat ada struktur kuartener. Nah, struktur kuartener adalah struktur protein yang tersusun dari 2 atau lebih dari rantai polipeptida yang bergabung. Ciri struktur kuartener yang pertama, setiap rantai disebut subunit dan semua subunit bekerja bersama sebagai satu protein. Contohnya, protein dengan struktur kuartener adalah hemoglobin. Dan yang berikut, fungsi protein. Nah, protein memiliki berbagai fungsi penting bagi makhluk hidup. Yang pertama itu, protein sebagai zat pembangun. Nah, protein berfungsi untuk pertumbuhan jaringan tubuh, perbaikan sel-sel yang rusak. Contohnya, protein pada otot, kulit, dan tulang.
Dan yang kedua, protein sebagai enzim. Nah, enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Ciri enzim yang pertama itu bersifat spesifik. Yang kedua itu tidak habis dalam reaksi. Contohnya amilase. Amilase berfungsi untuk memecah fatty. Yang kedua itu pepsin untuk berfungsi untuk memecah protein. Ada juga protein sebagai alat transport. Yang ketiga, protein juga berfungsi untuk mengangkut zat tertentu dalam tubuh. Contohnya, hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah. Nah, protein sebagai hormon. Nah, beberapa hormon tersusun dari protein. Nah, fungsi hormon protein yang pertama mengatur kerja organ tubuh, contohnya insulin, untuk mengatur kadar gula darah. Yang kelima ada protein sebagai antibodi. Nah, protein berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Fungsi antibodi untuk melawan bakteri dan virus dan melindungi tubuh dari penyakit. Baik, kesimpulan dari materi ini, protein adalah zat penting dalam tubuh yang tersusun dari asam amino, bentuk terstruktur. Nah, protein sangat menentukan fungsinya. Jika strukturnya berubah, maka fungsinya juga bisa terganggu. Nah, protein memiliki banyak fungsi seperti membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Ada juga membantu reaksi kimia atau enzim untuk menjaga daya tahan tubuh atau antibodi, serta mengatur kerja sel dalam hormon. Jadi, struktur dan fungsi protein saling berhubungan dan sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. Terima kasih. Presentasi saya selalu